kode QR atau kris standar atau kris transaksi kris kepada konsumen. Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia itu terbilang unik. Dari zaman dulu yang kemana-mana harus pegang uang cash, sampai zaman sekarang yang tinggal arahin kamera HP ke QR Code atau kris, udah bisa langsung bayar apapun. Pemakaian uang cash, terutama di kota-kota besar, udah semakin jarang. Teknologi QR Code jadi sebuah terobosan dalam sistem pembayaran di Indonesia. Praktis, cepat, nggak perlu ngitung atau nyiapin uang kembalian. Dari mulai jajanan pinggir jalan sampai sedekah di masjid aja, semuanya udah pakai QR Code. Transaksinya jadi gampang. Tinggal modal kamera HP, saldo di rekening atau e-wallet, dan koneksi internet, kita udah nggak perlu bawa uang cash kemana-mana. Tapi gimana ceritanya QR Code bisa jadi standar sistem pembayaran di Indonesia? Siapa yang nyiptain teknologi atau sistem yang sangat ngebantu ini? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Pada tahun 1994, di sebuah daerah prefektur Aichi, Jepang, Masahiro Hara, seorang insinyur di Denso Wave, yaitu anak perusahaan Toyota, lagi pusing tujuh keliling. Di lantai pabrik, proses produksi komponen mobil mulai melambat karena satu hambatan konyol: barcode. Setiap kotak suku cadang harus di-scan satu persatu dan barcode cuma bisa nampung 20 karakter teks. Dan akibatnya satu kotak bisa ditempeli 10 barcode cuma buat jelasin isinya doang. Pada jam 12 siang di jam istirahat, Hara duduk di depan papan permainan catur Jepang. Dia ngelihat pola batu hitam dan putih yang tersebar. Seketika otaknya dapat percikan ide mikro yang bakal ngerubah peradaban. Dia sadar kalau nggak butuh garis panjang, dia butuh ruang. Dia butuh kode 2 dimensi yang bisa dibaca dari sudut mana aja, bahkan kalau kodenya kotor ataupun sobek. Hara dan timnya mulai riset gila-gilaan buat nemuin perbandingan warna hitam dan putih yang paling jarang ditemuin di area cetak lainnya. Ketemulah rasio 1:1:3:1:1. Angka ini yang jadi dasar 3 kotak besar di sudut QR Code. Urgensinya nyata, Toyota butuh kecepatan buat ngejar target produksi global. Saat itu QR Code bukan teknologi gaya-gayaan buat bayar kopi doang, tapi alat industri berat yang diciptakan buat efisiensi mesin. Inilah momen puncak di mana sebuah mata digital lahir dari papan permainan tradisional, yang tanpa disadari bakal ngebunuh dominasi uang kertas puluhan tahun kemudian. Kita mundur jauh ke belakang buat paham kenapa barcode garis-garis itu akhirnya kalah. Sebelum QR Code ada, barcode satu dimensi adalah raja, diciptain pada tahun 1940-an dan mulai populer di supermarket tahun 70-an. Barcode sebenarnya cuman representasi angka. Kekosongan yang diisi barcode saat itu adalah pendataan inventaris. Tapi masalahnya, barcode itu kurang fleksibel. Dia cuma bisa dibaca dari satu arah mendatar. Kalau miring sedikit, gagal. Kalau ketutup debu sedikit, gagal. Tantangan zamannya di era 90-an adalah ledakan informasi. Industri manufaktur Jepang lagi di puncak-puncaknya. Mereka butuh nyimpen info soal nomor seri, tanggal produksi, sampai instruksi perakitan di dalam satu kode kecil. Barcode garis udah nggak sanggup nampung itu semua. Lu butuh kode yang besar secara data tapi kecil secara fisik. Masahiro Hara ngelihat celah ini. Dia pengen bikin kode yang bisa nyimpen data 200 kali lebih banyak daripada barcode biasa. Tapi ada satu hambatan besarnya, kecepatan baca. Kode 2 dimensi saat itu sebenarnya udah ada, tapi lama banget buat di-scan karena sensor harus nyari di mana ujung kodenya. Disinilah jeniusnya Hara. Dia naruh pola deteksi posisi di 3 sudut. Ini yang bikin scanner langsung tahu, oh ini kodenya. Posisinya miring 45 derajat. Dan pondasi inilah yang bikin QR Code unggul telak. Dia nggak cuma unggul soal kapasitas, tapi soal kecepatan respon yang sesuai sama ritme kerja manusia yang selalu pengen cepat dan nggak sabaran. Inovasi teknologi seringkali mati bukan karena fiturnya jelek, tapi karena lisensinya mahal. Dan di sini Denso Wave ngelakuin manuver bisnis yang secara teori bunuh diri, tapi secara praktek adalah kunci dominasi dunia. Mereka mutusin buat nggak nuntut hak paten. Mereka buka standar QR Code buat siapa saja secara gratis. Latar belakangnya cukup cerdas. Denso Wave adalah perusahaan hardware. Mereka nggak mau duit dari royalti kode, mereka mau jualan mesin scannernya. Dan kalau semua orang pakai QR Code, maka semua industri bakal jadi mesin scanner buatan Denso. Tapi dampak dominonya jauh melampaui prediksi mereka.
Karena gratis, QR Code mulai nyelip di mana-mana. Dari tiket konser, majalah, sampai kartu nama. Kegagalan yang sempat mereka alami adalah di sisi konsumen awam. Pada tahun 2000-an awal, orang masih bingung, ini gambar kotak-kotak apa ya? Apalagi HP di zaman itu belum punya kamera yang bagus buat scan. Tapi di Jepang mereka tetap nekat. Provider seluler kayak NTT Docomo mulai naruh scanner QR Code di software HP mereka. Ini adalah langkah step by step yang krusial. Mereka nggak nunggu dunianya siap, mereka ngebentuk dunianya biar jadi siap. QR Code mulai bermutasi dari sekedar alat pelacak suku cadang jadi alat komunikasi massa. Dan ini adalah bagian paling panjang dan paling merubah sejarah ekonomi. Kalau Jepang yang nemuin QR Code, maka China lah yang bikin QR Code jadi senjata ekonomi global. Konfliknya terjadi pas raksasa tech China, Alibaba lewat Alipay dan Tencent lewat WeChat Pay, sadar kalau infrastruktur kartu kredit di China itu ampas banget. Orang Cina males nih pakai kartu, tapi mereka semua punya HP. Dan disinilah letak friksi pasar yang hebat. Visa dan Mastercard saat itu lagi pede-pedenya mau masuk ke China. Tapi Alibaba dan Tencent ngelakuin manuver pelarian yang sangat jenius. Mereka pakai QR Code. Pertanyaannya kenapa? Karena gratis dan nggak butuh biaya mesin edisi mahal. Pedagang kecil cuma butuh modal print kertas gambar QR Code, tempel di tembok, dan mereka resmi punya sistem pembayaran digital. Dan pastinya respon pasar saham saat itu sangat menggila. Valuasi Ant Group atau Alipay meroket karena mereka berhasil ngangkangi sistem perbankan tradisional. Geopolitiknya makin panas pas Amerika Serikat sadar kalau China udah selangkah lebih maju soal cashless. Perang standar ini bikin dunia terbagi dua, Barat yang masih setia sama kartu dan chip atau NFC, dan Timur yang udah totalitas pakai QR Code. Alasan hukum dan keamanan mulai diperdebatkan. Apakah QR Code ini aman dari penipuan? Tapi bagi ratusan juta orang di China, kenyamanan mengalahkan kekuatan. QR Code udah bukan lagi soal suku cadang mobil, tapi soal kedaulatan dompet digital sebuah bangsa. Di tahun 2020 adalah momen pivot paksa buat seluruh dunia. Pas COVID-19 nyerang, sentuhan jadi hal yang menakutkan. Uang tunai dianggap sebagai media penularan virus, dan disinilah QR Code dapat panggung utamanya sebagai pahlawan kesehatan publik. Menu restoran hilang, diganti stiker QR Code. Formulir pendaftaran hilang, diganti scan. Dan di Indonesia, Bank Indonesia ngelakuin manuver bertahan yang sangat strategis. QRIS atau KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Sebelum ada KRIS, tiap e-wallet punya stikernya sendiri-sendiri. Meja kasir penuh sama tumpukan QR dari GoPay, OVO, Dana, sampai link aja. Dan ini benar-benar nggak efisien. Bank Indonesia sadar kalau mereka harus nyatuin standar ini biar ekonomi muter lebih kencang. Keputusan bisnis ini ngerubah perilaku UMKM kita secara mikro. Pedagang bakso sampai tukang parkir pun sekarang udah punya akses ke sistem perbankan cuma modal selembar kertas doang. Data statistik terbaru nunjukin lonjakan pengguna KRIS tembus puluhan juta dalam waktu singkat. QR Code berhasil ngisi kekosongan yang selama ini gagal diisi oleh perbankan konvensional. Menjangkau rakyat kecil yang nggak punya kartu ATM tapi punya HP, ini adalah manuver survival ekonomi yang bikin Indonesia jadi salah satu pemimpin adopsi pembayaran digital di dunia. Sekarang kita di era di mana QR Code ada di setiap sudut jalan. Tapi posisinya sekarang nggak lagi seaman dulu. Muncul fenomena baru namanya quick sync atau QR phishing. Hacker mulai pinter nih. Mereka tempelin stiker QR palsu di atas QR asli milik pedagang atau di tempat parkir. Dan pas lu scan, HP lu bukan bayar tapi malah masuk ke website phishing yang nyolong data pribadi lu. Statistik baru nunjukin kenaikan kasus penipuan berbasis QR Code yang cukup signifikan. Dan dinamika ini bikin perusahaan keamanan cyber mulai kerja keras. Brand HP pun sekarang mulai naruh fitur preview URL. Dan pas kita scan QR Code, biar kita nggak langsung nyemplung ke status berbahaya. Ini adalah perang antara kenyamanan versus keamanan yang nggak pernah selesai. Di sisi lain, QR Code sekarang mulai bermutasi lagi. Ada yang namanya Dynamic QR Code, di mana gambar bisa berubah setiap detik buat mastiin transaksinya unik dan nggak bisa diduplikasi. Kita sekarang ada di tahap di mana QR Code bukan cuma gambar statis, tapi udah jadi kunci akses identitas digital kita. Dari sertifikat vaksin sampai tiket pesawat, kepercayaan kita pada kotak-kotak hitam putih ini udah di level absolut. Padahal kita sendiri nggak pernah tahu apa sih isi sebenarnya di balik pola acak itu.
Kita harus bedah secara mikroskopis apa dampaknya ke kehidupan. Setiap kali lo scan QR code buat dapat promo atau buat bayar, lo sebenarnya lagi ninggalin jejak digital yang sangat detail. Perusahaan tahu lo beli apa, jam berapa, di mana, dan seberapa sering lo balik lagi ke sana. Kausalitasnya jelas, lu dapat kenyamanan transaksi, tapi lu nuker itu semua sama data pribadi lu. Dan dampaknya ke ekonomi makro, ya uang tunai pelan-pelan mulai mati. Ini bikin pemerintah dan raksasa tech punya kontrol total atas aliran uang, dan lu nggak bisa lagi bertransaksi secara anonim kayak pas pakai uang kertas. Setiap scan adalah satu baris data di server pusat. Ini ngerubah definisi kebebasan ekonomi kita. Dampak sosialnya juga kerasa, kita jadi spesies yang ketergantungan sama kamera HP. Pas kamera HP lu rusak, lu mendadak jadi lumpuh secara ekonomi di banyak kota besar. Kita lagi ngebangun peradaban yang fondasinya adalah pengenalan pola gambar. QR Code udah berhasil ngerubah cara otak kita bekerja. Kita nggak lagi ngelihat pola kotak itu sebagai gangguan visual, tapi sebagai gerbang menuju kemudahan. Perjalanan QR Code dari lantai pabrik Toyota ke dompet setiap orang di dunia adalah cerita tentang kemenangan efisiensi atas tradisi. Kita pindah ke area digital bukan karena kita dipaksa, tapi kita ditawarin sesuatu yang nggak bisa ditolak, yaitu kecepatan. Tapi lo harus sadar, pola hitam putih ini adalah bentuk kontrol baru. Densowave mungkin ngelepas patennya secara gratis, tapi dunia sekarang membayar harganya lewat data dan privasi. Kausalitas bisnisnya sederhana. Semakin mudah lo bertransaksi, semakin mudah juga lo dimonitor. QR Code bukan lagi alat yang ngelacak suku cadang mobil lagi. Sekarang dia lagi ngelacak setiap langkah kehidupan lo. Kita udah sampai di tahap di mana fisik uang nggak lagi penting. Yang penting adalah pola pixel yang bisa dibaca mesin. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah lo bawa dompet, tapi seberapa besar kepercayaan lo pada sebuah kotak pola acak yang lo sendiri nggak bisa baca. Karena pas kamera lu nangkap gambar itu, lu nggak cuma lagi bayar kopi, lu lagi nyerahkan potongan data hidup lu ke dalam mesin besar yang nggak pernah tidur. Jika di masa depan semua interaksi manusia dari belanja, akses kesehatan, hingga identitas diri sepenuhnya bergantung pada pemindaian kode digital, apakah kita sedang menuju efisiensi yang sempurna atau kita sebenarnya sedang membangun pagar digital yang dimana siapapun menjadi ketergantungan dengan kamera HP dan koneksi internet untuk melakukan sebuah transaksi? Lalu akan kemana arah pemindaian kode digital di masa yang akan mendatang? Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa komen, like, dan share video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa juga subscribe channel ini buat dapetin info dan konten menarik lainnya. Sampai jumpa!